hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Biarlah pertolongan itu terus kita rasakan sepanjang hidup kita. Amin. Haleluya. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus terus ada berkarya memenuhi kami, supaya setiap firman yang kami terima hari ini boleh kami tanamkan dan kami lakukan dalam hidup kami. Urapi semua kami hari tempat ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
kami siapkan hati, jiwa, dan roh kami untuk kami menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kasih dan kemurahan Tuhan yang kembali menghantarkan kita boleh kembali ada bersama-sama di tempat ini untuk kita bersuka, memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya sukacita Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu di tempat ini. Setuju, katakan amin. Saudara, biarlah dengan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita boleh terus datang memuliakan Tuhan karena kita tahu Yesus sungguh sangat baik dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mengingatkan kembali bahwa perayaan Jumat Agung dan Paskah kita beberapa hari lagi kita lakukan di tempat ini. Saudara, mari kita terus bersama-sama untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan di dalam Jumat Agung dan perayaan Paskah kita di tempat ini. Saudara, mari kita bersukacita untuk kita merayakan kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini saya rindu untuk kita kembali belajar firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 27. Saudara, kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu boleh mempersiapkan Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Seperti biasa kita akan membaca firman Tuhan ini secara bergantian dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dan saya akan mulai dari ayat yang pertama. Bapak Ibu boleh mengikuti dari ayat yang kedua. Saudara, demikian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 27 dengan satu judul perikop, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ayat yang pertama, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sesudah berunding, mereka mengambil dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Kristus Tuhan, hari ini kita akan lihat kembali tentang kisah Yudas. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita melihat bagaimana akhirnya Yudas mengalami penyesalan akibat perbuatan yang dilakukan. Saudara, ada istilah berkata bahwa penyesalan selalu datang terlambat. Betul saudara? Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk kita bisa belajar bagaimana penyesalan harus disertai dengan pertobatan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, penyesalan dalam diri seseorang biasanya timbul setelah ia menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah salah. Ketika kita menyadari bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah, maka timbul penyesalan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, setiap orang, siapapun saudara, kita semua pernah melakukan kesalahan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka saya percaya saudara akan timbul penyesalan di dalam hati saudara. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan,
kita. Penyesalan itu adalah sesuatu yang manusiawi yang terjadi di dalam kehidupan seseorang, siapapun orangnya. Di dalam hatinya ketika dia melakukan hal yang salah, pasti ada perasaan menyesal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, yang menjadi pertanyaan saudara, apakah penyesalan dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik? Jawabannya mungkin ya, mungkin tidak. Kenapa saudara? Tergantung dari tindakan apa yang dilakukan setelah menyesal itu datang. Kalau saudara melakukan kesalahan, saudara menyesal, penyesalan itu akan menjadi sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ketika kita bisa merubah akan sikap dan tingkah laku kita terhadap perbuatan-perbuatan salah yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Ketika saudara bertindak dalam penyesalan saudara, saudara kembali berbalik atau saudara bertobat, maka penyesalan itu adalah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Amin. Karena ada banyak orang ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menyesal, tapi mereka tidak bertindak untuk meninggalkan hal yang salah itu, berbalik kepada hal yang benar. Maka jawabannya, penyesalan itu menjadi tidak baik. Penyesalan itu menjadi satu hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, penyesalan itu akan menjadi sesuatu yang baik ketika kita melakukan perubahan, melangkah untuk melakukan hal yang lebih baik dalam hidup kita. Saudara, ada banyak orang berkata, aku menyesal loh, aku sudah menyakiti dia. Aku menyesal loh, aku sudah membuat sesuatu hal yang membuat dia celaka. Tapi saudara, di lain waktu dia melakukan juga hal yang sama. Pada kesempatan-kesempatan lain dia juga melakukan hal yang sama, dapat menyakiti orang yang disakitinya. Saudara, ini bukan penyesalan yang baik. Tapi saudara, ketika kita berkata aku menyesal telah menyakitinya, maka kita akan bertindak untuk tidak lagi melakukan yang sama untuk menyakiti orang tersebut. Katakan apa? Dan itu menjadi suatu penyesalan yang baik dalam hidup. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita akan melihat di dalam perikop ini bagaimana sikap Yudas terhadap penyesalan yang dia lakukan. Saudara, Yudas bagi banyak orang Kristen mungkin merupakan salah satu tokoh yang paling tidak disukai. Bahkan saudara, kalau kita mendengar orang yang bernama Yudas, maka image kita sudah negatif. Betul saudara? Namamu siapa? Yudas. Ya, pasti gitu saudara. Betul ya? Makanya jarang orang Kristen yang kasih nama anaknya Yudas. Di sini ada Yudas? Jarang saudara. Padahal bukan namanya yang salah, betul ya? Orangnya yang salah. Tapi namanya terbawa-bawa. Bagi orang Kristen, ketika mendengar nama Yudas dan ketika mendengar tokoh daripada Yudas di dalam Alkitab, pasti image-nya sudah negatif. Dan memang benar, apa yang dilakukan Yudas adalah sesuatu yang salah. Satu tokoh yang tidak disukai. Karena sejarah Alkitab mencatat bahwa Yudas ini adalah orang yang sudah mengkhianati Yesus.
Meskipun tidak sedikit orang Kristen melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Meskipun di zaman sekarang ini tidak terang-terangan, ada banyak orang Kristen yang menjual Yesus. Tapi dengan sikap perbuatan banyak orang Kristen yang melakukan hal yang sama. Meninggalkan imannya, berbalik kepada iman yang lain. Ini adalah sesuatu tindakan pengkhianatan seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Nah saudara, saya percaya siapapun saudara, ketika saudara mendengar ada seseorang sebagai pengikut Yesus akhirnya dia berbalik mengikuti yang lain, pasti di dalam hati saudara merasa kecewa dan lupa. Betul saudara? Apalagi itu ada di dalam keluarga kita, apalagi terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah berbalik dari iman mereka, tidak lagi mengikuti Kristus, pasti timbul kekecewaan yang mendalam dalam diri kita. Makanya sebagai orang tua, kita berupaya bagaimana supaya anak kita tetap dalam posisi imannya untuk mengikuti Kristus. Betul saudara? Saudara, Yudas mengkhianati, bagaimana dia menjual Yesus. Alkitab mencatat dia menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ia menjual Tuhannya demi memenuhi nafsu dunia. Dan ini banyak terjadi. Orang Kristen yang mulai berbalik dari imannya, dengan kata lain menjual Yesus di dalam kehidupan imannya, tidak lain hanya karena menginginkan akan nafsu keduniaan. Saudara bisa perhatikan di lingkungan sekitar saudara, di dalam kehidupan realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang meninggalkan iman percayanya, mengkhianati imannya kepada Kristus hanya karena ingin memenuhi nafsu duniawi. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan daripada Yudas. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, dari sini kita akan melihat saudara hal yang menarik dari kisah Yudas ini. Setelah ia melihat gurunya ditangkap, gurunya dijatuhi hukuman mati, Alkitab mencatat maka menyesallah Yudas. Ayat yang ketiga coba kita lihat saudara. Iya, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Yudas sadar dia telah melakukan kesalahan, dia melakukan hal yang fatal. Dia telah menjual gurunya. Ketika dia melihat bahwa gurunya ditangkap dan dijatuhkan mati, timbul penyesalan di dalam dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, langkah awal yang dilakukan oleh Yudas benar. Dia menyesal. Bahkan Alkitab mencatat ia mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua, tapi itu tidak ada lagi artinya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Yudas akhirnya sadar dia menyesal. Saudara, ketika saudara melakukan kesalahan, saudara sadar saudara menyesal, itu adalah langkah awal yang harus kita kerjakan. Namun saudara, langkah selanjutnya tidak cukup hanya di dalam penyesalan.
sakral. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, Yudas hanya sebatas menyesal di dalam kehidupannya. Dia tidak mengambil tindakan yang lain. Dia tidak melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, penyesalan yang dilakukan Yudas hanyalah penyesalan semata saja tanpa tindakan pertobatan. Penyesalan yang tanpa dilakukan pertobatan, maka penyesalan itu adalah hal yang sia-sia. Tidak ada artinya, tidak ada manfaat di dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya mau katakan, kalau saudara sudah melakukan kesalahan, saudara hanya sebatas menyesal tanpa tindakan pertobatan, saudara, apa yang saudara lakukan itu semuanya sia-sia dan tidak berarti. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, di dalam Kristus Tuhan, menyesal pada dasarnya baik. Menyesal berarti mengakui kesalahan diri. Namun penyesalan yang tidak ditindaklanjuti dengan perubahan tentu tidak ada gunanya, dan itu akan berakibat fatal. Saudara, saya tahu, dan saya juga pernah mengalami, melakukan kesalahan. Siapa sih kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ketika kita melakukan kesalahan, pasti dalam hati kita timbul penyesalan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, ketika kita menyesal dan tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan, tentu tidak ada gunanya. Dan saya mau katakan buat kita, penyesalan yang tanpa ditindaklanjuti dengan pertobatan atau perubahan itu akan berakibat fatal di dalam kehidupan. Itu yang akan merusak akan kehidupan kita. Itu yang akan menyerang iman kita. Itu yang akan menyerang kehidupan kerohanian kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada banyak orang yang melakukan kesalahan, dia berkata dia menyesal. Namun saudara, ketika penyesalan yang dia katakan tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan, saudara, dia selalu berbuat lagi, dia selalu berbuat lagi. Saudara, hati-hati, perbuatan itu akan melakukan hal yang merusak di dalam kehidupan. Penyesalan yang tanpa ditindaklanjuti dengan pertobatan itu akan merugikan kehidupan kita. Melakukan hal yang fatal dalam kehidupan kita. Ketika Yudas berkata, aku menyesal dia menyesal karena sudah melakukan kesalahan menjual Yesus, tapi tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan. Saudara, sesuatu yang fatal terjadi di dalam diri Yudas. Artinya Yudas apa? Gantung diri. Sesuatu yang tragis terjadi di dalam. Bapak Ibu, ada banyak orang yang akhirnya hidupnya hancur berantakan. Ketika penyesalan di dalam dirinya tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ada banyak orang Kristen, kehidupan kekristenannya menjadi hancur, imannya menjadi hancur, karena penyesalannya hanya sebagai ucapan diri, tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sekali lagi saya mengatakan, kita semua adalah orang-orang yang tidak terlepas dari kesalahan. Saudara pernah berbuat salah, saya pernah melakukan kesalahan. Siapapun kita yang ada di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Tapi saudara, ketika kesalahan yang kita lakukan itu kita tidak lanjuti dengan penyesalan dan melakukan pertobatan dalam kehidupan kita, maka ada sesuatu
yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, dan sebaliknya ketika penyesalan itu tidak kita lanjuti dengan pertobatan, saya katakan hal yang tragis akan terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan pernah diubah. Kita akan hidup terus di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan-perbuatan dosa yang terus kita lakukan, itulah yang menghancurkan akan kehidupan. Sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan Yudas. Yudas menyesal, tetapi dia tidak lanjuti dengan pertobatan di dalam kehidupannya. Akibat tidak lanjuti dengan pertobatan yang dilakukan oleh Yudas, maka keadaan fatal terjadi di dalam kehidupan Yudas. Iblis merasuki kehidupannya, iblis mempengaruhi pikirannya, dan ketika dia sudah dirasuki oleh iblis, maka terjadi sesuatu yang fatal di dalam kehidupan dan saudara. Orang Kristen, siapapun saudara, siapapun kita, dan ketika kita menyesal tidak ditindaklanjuti dengan pertobatan, hati-hati, iblis akan selalu menguasai kehidupan kita. Ketika iblis sudah menguasai kehidupan kita, maka terjadi hal yang fatal di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, saya ingin mengajak kita membandingkan dengan satu tokoh lain, yaitu Petrus. Petrus juga melakukan kesalahan, betul saudara? Apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ini juga satu kesalahan yang begitu besar dalam hidup. Dia sempat berkata kepada itu, apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Engkau Tuhan. Tapi ketika peristiwa terjadi, Yesus ditangkap. Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itu salah. Dia melakukan kesalahan yang fatal. Saudara, tapi ketika Petrus menyesal atas apa yang dilakukan, dia tidak tinggal di dalam penyesalannya. Dia mulai mati. Dia tidak lanjuti dengan pertobatan yang dilakukan. Ini perbedaan antara Yudas dengan Petrus. Kita nggak berbicara tentang dosa besar atau dosa kecil. Setiap orang yang melakukan kesalahan pasti berbuat dosa. Betul saudara? Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yudas yang sudah mengkhianati Yesus dengan menjual dia dosanya lebih besar daripada Petrus. Tidak pernah mencatat. Tapi seringkali iblis menuduh kita. Ketika kita melakukan hal yang fatal, iblis mulai menuduh, oh dosamu sudah terlalu besar, engkau tidak dapat diampuni lagi. Saudara yang dikasih, iblis selalu menuduh kita tentang dosa besar dan dosa kecil. Ini yang membuat banyak orang akhirnya tidak melanjutkan penyesalannya dengan pertobatan karena dia sudah berpikir dan hatinya sudah dipengaruhi iblis, tidak akan pernah mungkin lagi itu sama dia karena perbuatan yang terlalu besar, kesalahan yang terlalu besar. Kalau kita melihat Petrus, sama seperti yang dilakukan oleh Yudas, sama-sama mengkhianati Yesus. Betul saudara, menyangka Yesus juga mengkhianati. Tapi Petrus bertindak melakukan pertobatan di dalam penyesalan. Dia tidak mau dipengaruhi oleh iblis tentang dosa besar dan dosa kecil. Yang dia tahu, dia mau melangkah
untuk meninggalkan akan kesalahan yang pernah dilakukan. Ketika dia bertindak melangkah, bertobat, maka kita melihat bagaimana kemuliaan Tuhan ada di dalam diri Petrus. Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa, padahal Petrus sudah melakukan kesalahan. Dari sini kita belajar, saudara, Yudas yang menyesal tapi tidak dilanjuti dengan pertobatan, maka ada sesuatu yang fatal terjadi di dalam kehidupannya. Dan hari ini saya mau katakan buat kita semua, siapapun kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita berkata aku menyesal tapi tidak dilanjuti dengan pertobatan, hati-hati akan terjadi hal yang fatal dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyesal dan berkata, aku mau melangkah, meninggalkan akan hal yang tidak baik dalam hidupku, maka saudara, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sebagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup Petrus. Petrus menyesal, dia berbalik, dia bertobat, kuasa Allah berkarya dalam hidupnya. Amin. Saudara, kalau Petrus tidak melakukan hal yang sama seperti apa ini, Yudas melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan Petrus, saya percaya kasih Allah akan juga berlaku di dalam diri Yudas. Tapi karena Yudas tidak melanjuti penyelesaiannya dengan pertobatan, maka Yudas mati dalam kesia-siaan, hancur, berantakan. Setiap orang yang menyesal tapi tidak mau bertobat, hidupnya akan hancur dan berantakan. Tapi setiap orang yang mengaku, menyesal dan bertobat, maka dia akan melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan. Tuhan akan memuliakan orang tersebut. Saudara, minggu sengsara ini sudahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa kesalahan yang kita lakukan? Apa kesalahan yang kita lakukan? Sekali lagi, kita tidak terlepas dari kesalahan. Mungkin kita sudah salah. Kita sudah melukai hati anak kita. Sudah salah melukai hati anak kita. Kita sudah salah melukai akan hati suami atau istri. Kita melakukan kesalahan dengan membuat orang lain menjadi sakit. Kita sudah melakukan kesalahan dengan menghina orang lain yang membuat hatinya terluka. Maukah kita menyesalkan dulu? Atau hanya cukup kata menyesal saja di dalam hati? Hari ini kita mau belajar, apakah kita mau seperti Yudas atau seperti Petrus? Mari kita belajar seperti Petrus, jangan seperti Yudas. Kalau Yudas ketika melakukan kesalahan, dia hanya sebatas menyesal tanpa melakukan pertobatan, maka terjadi kehancuran di dalam hidup. Tapi ketika Petrus melakukan kesalahan, dia menyesal, dia melakukan pertobatan, maka ada kemuliaan Yesus hadir di dalam hidup. Mari saudara, kita belajar bukan seperti Yudas, tapi kita belajar seperti Petrus. Sekali lagi, tidak ada orang yang terlepas dari kesalahan. Kita semua melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan, tidak cukup hanya sebatas menyesal, tapi mari kita tidak lanjuti dengan bertobat. Orang yang menyesal dan melakukan pertobatan, maka dia adalah orang-orang yang dipenuhi kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Dan kasih Tuhan yang memenuhi kehidupannya itu yang akan menghantarkan dia untuk mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupannya. Katakan Petrus mencapai kemenangan
Petrus mencapai kemenangan. Dia tidak bicara hanya dengan batas penyesalan, tapi dia bangkit, dia bertobat. Ketika dia bangkit, dia meninggalkan akan kesalahan itu. Dia melakukan hal yang bermanfaat di dalam kehidupan. Tuhan terus memakai dia. Kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan. Hari ini sekali lagi, mari kita belajar. Mari kita seperti Petrus. Penyesalannya ditindaklanjuti dengan perubahan. Dengan demikian, kemuliaan Allah turun atas hidupnya. Saudara, ini musim salah ini saya mengajak kita semua. Kita mungkin punya kesalahan. Saudara, mari kita menyesali kesalahan dan berbalik untuk kita datang kepada Tuhan. Dan kita percaya ada kemuliaan Tuhan yang terus ada, Tuhan yang nyatakan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menyesal dan bertobat, maka pengampunan Tuhan tidak terbatas terjadi di dalam kehidupan orang tersebut. Dan Allah akan selalu menyatakan kebaikan, mujizat, kuasanya bagi orang-orang yang mau datang berbalik dari hal-hal yang sama terjadi di dalam kehidupan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur firman mengingatkan kami pada hari ini. Kami sadar Tuhan, setiap kami tidak terlepas dengan kesalahan. Namun hari ini kami mau belajar. Kami mau seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Ketika dia melakukan kesalahan, dia menyesal, tidak sampai pada titik penyesalan saja, tapi dia tidak melanjuti dengan pertobatan. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Petrus ketika penyesalannya ditindaklanjuti dengan pertobatan. Bapa, kami sadar siapapun kami tidak terlepas dari kesalahan. Ampuni kami Tuhan atas setiap kesalahan-kesalahan yang pernah kami lakukan. Dan hari ini kami mau meninggalkan akan segala apa yang pernah kami lakukan, kesalahan-kesalahan yang kami kerjakan. Kami menyesali akan kesalahan kami, dan kami mau tidak lanjuti untuk kami meninggalkan kesalahan itu dan bertobat datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ketika kami bertobat datang kepadamu, maka kami melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu bekerja bagi semua kami yang sudah menyesal dan meninggalkan akan segala kesalahan kami, dan kami mau berbalik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati kami semua di tempat ini ya Bapa. Biarlah kami belajar untuk meninggalkan kesalahan kami, dan kami boleh datang terus di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, berkati semua saudara-saudaraku di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus datang, memfokuskan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan. Terima kasih Bapak untuk firman hari ini. Engkau memberkati firman ini, Engkau memberkati kami semua yang sudah menerima kebenaran firman ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.